Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Ja, watashi wa Wisnu senpai to issho ni benkyou shimashou. Halo minasan, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat menjalani kenyataan hidup yang abstrak ini. Amin. Nah, gimana PTS minggu kemarin menurut pendapat kalian? Masih kurang susah? Oke, kalau gitu besok saya buat lebih susah lagi, lebih dari yang kemarin. Seperti susahnya mendapatkan perhatian dia karena saking cueknya. Celah. Nah, ngomongin perilaku atau sikap yang cuek nih. Pelajaran kali ini saya akan share mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Nanti biar kalian bisa gibahin orang pakai bahasa Jepang. Biar kalau orang yang digibahin tuh nggak ngerti gitu loh. Oke, yuk kita mulai aja. Tapi sebelum mulai pelajarannya, bantu subscribe-nya dulu dan like kalau kamu suka dengan konten ini. Check it out. Oke, kita masuk ke bab 9. Bertema Sensei wa Yasashi desu. Sensei baik hati. Nah, di pelajaran kali ini kan tadi sudah saya bahas, kita akan membahas tentang mengenai kata sifat. Nah, di sini kalian nanti akan bisa gibahin orang, ngomongin sifat orang itu menggunakan dalam bahasa Jepang. Nah, di sini kan materinya tentang memperkenalkan gurumu dengan menyebutkan kata sifat dan mata pelajaran apa yang dipelajari. Nah, tapi selain kalian ngomongin guru nih, kalian juga bisa ngomongin teman-teman kalian dengan menggunakan pola kalimat di bab ini. Oke, kita masuk aja ke kosakatanya. Sugaku no sensei desu. Guru matematika. Nah, guru yang mengajarkan mata pelajaran apa yang ada di sekolahmu? Kita belajar menyebutkan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru kita dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada kosakatanya yang sudah dibahas pada bab 7 dan bab 8 di minggu kemarin sebelum PTS. Ini audionya tidak usah saya perdengarkan, kalian bisa lihat sendiri dan kosakatanya kalian bisa screenshot dan ada di buku kalian. Untuk di bukunya ini kalian buka halaman 114 di bab 9. Oke. Nomor 1, ini pelajaran matematika, Sugaku. Nomor 2, bahasa Inggris, Eigo. Nomor 3, Reikishi, sejarah. Nomor 4, ini pelajaran olahraga, Taiiku. Nomor 5, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sekolah kalian selain pelajaran 5 pelajaran ini, ada pelajaran apa aja yang ada di sekolah kalian? Oke, kalau gitu kita catat pelajarannya dan kalian terjemahkan. Tapi kalau misalnya kalian bingung, silahkan kalian lihat pelajaran sebelumnya di bab 7 dan bab 6. Saya cantumkan linknya di sini dan kalian bisa klik di situ untuk mengetahui nama pelajaran apa aja. Oke, lanjut. Nomor 6 ada pelajaran bahasa Jepang. Nomor 7 ada pelajaran seni, Geijutsu. Nomor 8 pelajaran agama, Shukyo. Nomor 9 ini pelajaran ekonomi, Keizai. Nomor 10 ini pelajaran alam, IPA. Jadi Seibutsu. Nah, kita masuk ke kata sifatnya. Di sini ada nomor 1, baik hati. Kadang kalau misalnya ngomongin kebaikan orang tuh kita tuh masih suka nutupin gitu loh. Jadi sering ngomongin kejelekannya. Nah, di Jepang tuh nggak ada orang ngomong atau ngomongin sifat orang nih itu benar-benar sesuai dengan faktanya gitu loh. Ya misalnya dia bagus, baik ya baik gitu, nggak ada ditutup-tutupin. Kalau kita kan kebalikannya. Nah, kita mulai aja. Baik hati, ini bahasa Jepangnya yasashi. Ini i-nya double, dibacanya agak panjang, 2 harokat. Yasashi. Nomor 2, keren, kakkoi. Nomor 3, tegas, kibishi. Nomor 4, cantik, kire. Nomor 5, lucu, omoshiroi. Nah, selain 5 kata sifat ini apa aja sih? Ya kan? Nah, ada tambahan kata sifat untuk kalian ketahui. Seperti contohnya
cuek, ya kan, atau dingin, perasaannya dingin, cuek, ya kan, nggak peduli, seperti itu nanti akan saya share setelah yang satu ini. Oke, nah ini kata-kata tambahannya di sini ada cuek atau dingin atau pendiam, itu otonashi, dibacanya otonashi. Yang kedua egois atau tidak peduli, wagamama. Nah yang terakhir tidak peduli, kinishinai. Apa bedanya yang wagamama dan kinishinai? Jadi kalau wagamama itu yang benar-benar nggak peduli sama sekali, egois, ingin menang sendiri gitu loh. Sedangkan kalau misalnya yang kinishinai ini tidak peduli, ini kayak semacam kita tuh nggak menghiraukan apa yang orang lain bilang. Gue nggak peduli apa yang orang lain bilang, seperti itu. Nah tapi kalau yang ini kayak yang wagamama ini tuh kayak lebih ke respect sama orang lain, nggak ada respect sama orang lain kayak gitu. Jadi itu bedanya, lebih ke egois untuk tidak pedulinya. Nah berikut contoh kata sifat yang lainnya selain dari kata sifat yang barusan. Di sini ada tanoshi gembira, ureshi senang, kanashi sedih, yasashi mudah, muzukashi sulit, amai manis. Nah, amai di sini manis untuk benda ya, bukan untuk orang, seperti itu. Jadi kalau untuk orang bisa menggunakan dengan kire cantik, manis, seperti itu. Karai pedas, kire cantik, hansamu tampan. Ada lagi kakoi tadi, itu juga bisa, ya kan, hansamu atau kakoi tampan. Shinsetsu baik hati. Nah selain dari yasashi tadi, untuk baik hati ini menggunakan shinsetsu. Genki sehat, suki suka, kirai benci, jozu pandai, heta bodoh, shizuka tenang atau sepi. Nah ada lagi nih kata sifat yang lainnya yang sama dengan kata sifat yang ini. Seperti contoh yang bodoh, ini selain heta ada juga baka. Oke, supaya kalian bisa hafal dalam kosakata barusan, kalian bisa mencatatnya di buku tulis dan kalian salin. Jadi kalian bisa screenshot dulu, kalian tulis di buku tulis untuk menghafal kosakatanya dengan baik. Oke, kita masuk ke membuat pola kalimat atau menceritakan seseorang dengan kata sifatnya. Nah, di sini ada tugas kalian nanti membuat poster untuk memperkenalkan guru ataupun teman kalian. Jadi seperti ini contohnya. Kalian menunjukkan foto orang yang ingin dikenalkan, terus entah itu guru ataupun teman, jangan keluarga ya, guru atau teman. Kalian gibahin guru atau teman kalian gitu loh. Nah, contoh presentasinya seperti ini. Watashi wa Evi Sensei o shokai shimasu. Saya ingin memperkenalkan Evi Sensei. Sensei wa Nihongo no sensei desu. Sensei adalah guru bahasa Jepang. Sensei wa yasashi desu. Sensei baik hati. Sensei wa ryori ga suki desu. Sensei suka memasak. Nah, jika ada kata-kata tambahan yang kalian tidak mengerti dalam bahasa Jepang, kalian bisa menuliskan atau menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Terus jangan lupa salam penutupnya. Arigatou gozaimasu. Oke, sampai sini paham? Kalau misalnya kalian sudah dimengerti, kalian bisa buat deskripsi seperti ini contohnya, dan kalian gibahin orang yang kalian pilih. Kalian bisa gibahin guru ataupun teman. Nah, kalau misalnya gibahin teman nih, gimana kalimatnya? Kalian cuma ganti aja nama Evi Sensei-nya, diganti dengan nama teman kalian, misalnya Rizka. Jangan lupa ya, ketika menyebutkan nama orang, di belakangnya ini harus dengan panggilan title-nya, san, ya kan?
Atau kalau misalnya teman kita cewek ataupun cowok, yang cewek bisa dipanggil Chang, yang cowok bisa dipanggil Kung, seperti itu. Sensei wa Nihongo no sensei desu. Nah, di sini kan sensei ya. Kamu bisa panggil dengan namanya, misalnya Rizka sang wa misalnya teman yang baik hati, langsung aja ke yang kayak gini. Rizka sang wa yasashi desu. Nah, tapi kalau misalnya mau gibahin dengan kosakata yang nggak ada di kamus tadi, kamu bisa cari di kamus atau di Google Translate. Nah, jika kalian sudah menemukan kosakata terbaru di Google Translate, kalian wajib tuliskan kosakatanya di buku tulis supaya kalian bisa ingat. Sensei wa Ryoriga Suki desu. Nah, diganti nama temannya. Rizka sang wa bisa gambar misalnya, atau bisa main gitar. Gita ga dekimasu gitu. Arigatou gozaimashita. Udah simple segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, nanti presentasinya kalian sambil menunjukkan foto dan membuat video, lalu dikirimkan ke atau diupload ke web LMS yang sudah saya sediakan. Nah, di sini ada contoh listening. Kalian buka bukunya halaman 117, bab 9, 117. Di sini ada gambar para guru dan mata pelajaran apa yang diampu dan kata sifatnya. Nah, saya coba dengarkan untuk percakapannya. Contoh nomor 1. 1. 私の先生を紹介します。先生は英語の先生です。先生は優しいです。ありがとうございました。 Nah, contoh nomor 1. Watashi wa sensei o shoukai shimasu. Sensei wa eigo no sensei desu. Sensei wa yasashi desu. Arigatou gozaimashita. Nah, nomor 1 jawabannya kalian coba perhatikan gambarnya. Eigo no sensei desu. Eigo bahasa Inggris. Yasashi desu baik hati. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, kalau misalnya udah tahu, kalian jawab di buku kalian sendiri. Lanjut ke nomor 2. 2. 私の先生を紹介します。先生は数学の先生です。先生は厳しいです。ありがとうございました。 Nah, lanjut. Watashi wa sensei o shoukai shimasu. Sensei wa sugaku no sensei desu. Watashi wa sensei wa kibishii desu. Arigatou gozaimasu. Oke. Guru matematika dan kibishi tegas. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 3. 3. 私の先生を紹介します。先生は宗教の先生です。先生はきれいです。先生は猫が好きです。ありがとうございました。 Oke, kalian isi sendiri. Saya ulangi lagi percakapannya. Watashi wa sensei wo shoukai shimasu. Sensei wa shukyo no sensei desu. Sensei wa kirei desu. Sensei wa neko ga suki desu. Neko itu artinya kucing. Oke. Nah,
kalian udah tahu jawabannya, silahkan diisi. Sekarang lanjut nomor 4. 4. 私の先生を紹介します。先生は体育の先生です。先生は面白いです。先生はギターができます。ありがとうございました。私は先生を紹介します。先生は体育の先生です。私は先生は面白いです。先生はギターができます。Nah, silakan kalian isi sendiri. Oke. Kalau sudah, kalian isi di buku dan kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada pola kalimatnya seperti ini. Sensei wa nomor 1, sensei wa titik-titik no sensei desu. Nah, di sini diisi dengan kata sifat. Bukan kata sifat ya, sorry. Di sini diisi dengan kata bendanya, itu adalah nama pelajarannya. Pelajaran mata mapel, oke? Jadi misalnya saya guru bahasa Jepang, berarti watashi wa nihongo no sensei desu, seperti itu. Jadi di sini diisi dengan mapel, mata pelajaran. Nah, lanjut ke nomor 2. Sensei wa titik-titik desu. Nah, diisi dengan yang di sini diisi dengan kata sifat. Nah, sampai sini kalau sudah paham, kita lanjut ke presentasi yang tadi. Nah, kalian tadi kan mempresentasikan guru kalian, gibahin guru kalian ataupun teman kalian, ya kan? Kalian bikin presentasinya individu ya, jangan per kelompok, dan sambil melihatkan gambar. Nah, lalu penjelasan rinci bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kosakata yang kalian tidak mengerti, kalian bisa pakai bahasa Indonesia. Lebih baik lagi dan lebih bagus lagi nilainya kalau misalnya kalian menyebutkan semua pakai bahasa Jepang dengan pola kalimat yang benar. Terus karena kita masih daring, jadi ini poin 3 tidak perlu. Langsung ke nomor 4. Untuk penilaiannya, misalnya posternya oke, bagus, ini dapat nilai tinggi. Presentasinya menggunakan bahasa Jepang, itu dapat poin tinggi. Terdapat berbagai informasi mengenai guru atau teman kalian atau orang yang bersangkutan, kayak misalnya informasi tambahan seperti itu. Nah, sampai sini tugas saya paham. Nanti untuk tugas saya berikan waktu selama seminggu, dari mulai hari ini sampai minggu depan. Lewat dari itu tugas close. Lanjut lagi. Di sini ada contoh soal untuk pretest atau kuisnya. Jawablah gambar berikut ke dalam bahasa Jepang. Nah, seperti biasa di sini ada gambarnya dan jawabannya ada di sini. A, B. Oke, jawabannya yang ini pelajaran agama, berarti shukyo. Urutkanlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Seperti biasa nih, kalimat acak dan kalian urutkan. Omo shiroi yui sensei wa desu. Jawabannya yang Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, saya ada beberapa video motivasi. Kalian bisa lihat dan kalian bisa ambil dari video yang akan saya putar ini. Kalian bisa ambil hikmahnya dari video yang
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa dek perutnya? Sakit Pak, Oh, kenapa kok sakit? soalnya saya puasa Pak. Masya Allah, masih kecil udah puasa. Bukan bulan Ramadan juga saya puasa Pak. Bukan bulan Ramadan puasa juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, tunggu sebentar ya dek. Dek, ini ada makanan buat buka nanti ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Nanti dimakan ya. Iya. Ya udah. Pak, ojek. Nah, iya Pak. Nah, Ya. yuk, jalan kita Mana Pak? ke Jalan Damai. Wah, wangi, Pak. Iya Pak, habis dicuci. Naik ya. Iya Pak. Ya Pak. Oh, sini, Pak. Oke. Pas. Alhamdulillah sampai. Ya. Ini, Pak, sebentar ya, Pak ya. Ya baik Pak. Silakan. Tunggu bentar, Pak. Pak, aduh ini buat di Makasih, rumah. Pak. Iya, sama-sama. Sama ongkos ini, Pak, bentar. Ini, Pak. Pak, lebih nih Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Simpan aja. Banyak ya Pak. Iya, salam buat keluarganya, Pak. Makasih banyak. Saya nggak kena macet nih jadi. Sama. Jadi, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, apa yang kita dapat dari video yang sudah kita lihat tadi? Nah, kita kadang sebagai manusia nih, kita masih punya rasa syukur yang sangat sedikit, sehingga kita lupa untuk memberikan hak kita yang punya orang lain, gitu loh. Hak orang lain yang ada di kita. Kita lupa membayar kewajiban kita untuk membahagiakan orang lain meskipun sedikit. Nah, dari video tersebut kalian sudah lihat kan betapa Allah udah menyusun rencana dan takdir yang kita jalani setiap harinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita merasa sulit hari ini, terus kita cuma punya uang pas-pasan, dimana kita juga butuh, tapi ketika melihat orang lain lebih butuh dari kita gitu, dan kita lebih menolong orang lain dibandingkan diri kita sendiri, ya insya Allah Allah akan membantu kesulitan kita. Nah kadang saya juga
pernah ngalamin rasa kayak gitu juga gitu loh. Saya juga pernah ngalamin dimana rasa senang dan rasa sulit yang seperti pada video tersebut gitu. Nah, saya mengambil contoh dari diri saya sendiri. Mohon maaf bukan karena saya ingin ria, tapi untuk pelajaran kalian. Nanti kedepannya ketika kalian sudah lulus dan dewasa nanti, kalian bisa lebih dewasa dan lebih bijak gitu. Nah, saya pernah ketemu orang di kereta, kakek-kakek, dia butuh bantuan saya, dia minta dana untuk pulang kampungnya dia gitu. Nah, kebetulan saya memang cuma punya uang 10.000-nya di dompet. Tapi karena saya tidak bisa memberikan semuanya, saya hanya memberikan sebagian, lalu saya mengantarkan dia ke tempat tujuan dia. Nah, kebetulan pas ketika saya tanya, saya ketemu dia di stasiun Tebet. Bapak dari mana, terus mau kemana, seperti itu. Nah, dia bilang katanya dari daerah Tebet, saya mau pulang ke Citayam tempat saudara saya, tapi saya nggak punya ongkos. Kebetulan karena saya rumahnya di Citayam juga dan searah, akhirnya saya antar dia sampai pulang dan ya udah akhirnya selamat sampai tujuan. Dan nggak berapa lama kemudian nih, waktu itu saya lagi nganggur banget, saya lagi nyari kerjaan kemana-mana susah dan kondisi lagi pandemi, awal-awal pandemi saya nggak bisa kerja ya kan, karena belum dapat kerjaan. Alhamdulillah waktu itu bulan Juli saya dapat kabar kalau misalnya di sekolah ini Logos ada lowongan guru sebagai guru bahasa Jepang. Akhirnya saya melamar dan saya kerja sampai sekarang. Nah, hikmah yang kita ambil apa? Sekecil apapun yang kita keluarkan, insya Allah akan balas lebih dari apa yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, sudah paham kan pelajaran untuk hari ini? Kalau misalnya kalian sudah dimengerti, kalian mohon pelajari dengan baik itu pelajaran bahasa Jepang yang kalian sudah pelajari selama ini maupun pembelajaran video yang kalian sudah tonton. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamata aimasyo.